Liburan, sebuah cerita pendek karya Muhammad Taufik Hidayat dibacakan langsung oleh penulisnya. Healing akhir-akhir ini menjadi kata yang cukup familiar terdengar di telingaku. Mereka bilang healing adalah bentuk untuk mencintai diri sendiri, dan salah satu bentuk mengapresiasi diri. Katanya sesekali diri kita harus dirayakan. Tapi untukku, itu adalah hal yang sulit untuk dicapai. Mengingat sibuknya pekerjaan, deadline yang menumpuk, dan sejumlah cicilan yang harus segera dilunasi. Duh, penat sekali rasanya. Andaikan saja ada orang yang mau memberangkatkanku liburan, kemanapun aku pasti mau. Aku bekerja di perusahaan startup di bidang IT. Pekerjaanku sehari-hari disibukkan berkutat dengan kode-kode perkodingan. Aku tidak cukup bergaul dengan teman seperkantoranku, karena aku memilih fokus kerja kemudian pulang. Itu lebih mudah dan lebih menenangkan untukku. Pasalnya, punya teman mungkin akan menambah masalah lain. Di sore hari, ketika langit mulai menguning, jalan raya mulai macet dipenuhi kendaraan menuju arah pulang. Atasan kami memberikan sebuah pengumuman. Dia akan memberikan reward untuk liburan ke Jogja untuk 2 orang karyawannya. Pemilihannya akan random, bukan dilihat dari kinerja katanya. Ya, aku sih senang-senang aja mendengarnya. Toh, udah lama juga aku nggak liburan. Dan mungkin di posisi sekarang, aku sedang butuh liburan itu. Toh, gratis juga kan? Pagi hari di hari Jumat sebelum libur weekend, kepala kantor menepati janjinya untuk memberikan reward liburan kepada karyawannya. Pemilihan siapa yang akan diberangkatkan, kita pilih dengan cara mengocokkan kertas yang sudah digulung dan dituliskan nama masing-masing. Ya, seperti arisan gitulah. Jujur saja aku tidak terlalu berharap, tapi kalau ada rezekinya, ya digaskan lah. Nama pertama yang keluar adalah Bimo. Wah, dengan ekspresi yang girang, Bimo pun menerimanya dengan rasa syukur. Dan nama kedua yang keluar adalah Hamdan. Dengan respon yang berbeda, Hamdan menolak untuk pergi. Karena kata dia, hari itu dia harus menemani istrinya yang sudah hamil besar. Jadi Hamdan tidak bisa ikut. Lalu kocokan kertas pun kembali dikeluarkan. Dengan rasa sedikit cemas, aku sudah tidak berharap lagi. Tapi dengan cara kebetulan akhirnya namakulah yang keluar. Dan tentu saja aku senang dan menerimanya dengan hati yang riang. Akhirnya, setelah sekian lama liburan yang aku nantikan itu tiba. Tapi entah kenapa, Bimo tiba-tiba saja mengcancel jadwalnya dan tidak jadi ikut. Akhirnya yang pergi liburan ke Jogja hanya aku sendirian. Saatnya berangkat ke Jogja. Ekspektasiku adalah jalan-jalan santai di Malioboro, cari kuliner enak, dan nanti nyoba main ke Borobudur. Aku berangkat menggunakan pesawat yang sudah disediakan pihak kantor, dan menginap di hotel yang sudah di-booking oleh kantor juga. Setibanya di hotel, tidak seperti yang aku bayangkan. Hotelnya lumayan kecil dan sepertinya sedikit pengunjung juga. Tapi sudahlah, namanya juga liburan gratis, aku nikmati saja. Tidak lama kemudian aku check-in dengan tiket yang sudah aku pegang. Di hotel ini, pelayanannya cukup oke. Di meja reservasi pun aku dilayani dengan baik. Customer service-nya ramah dan penuh sopan santun. Lalu aku menuju kamar yang sudah disediakan. Untuk ukuran hotel yang kecil, kamar yang aku tempati ternyata cukup luas. Hanya saja seisi kamarnya terlihat kosong. Tidak banyak interior, tapi yang cukup menarik perhatianku, ada cermin besar di dinding dekat kamar mandinya. Seperti cermin jadul, dengan kayunya yang sudah pupuh. Lalu aku pun menyimpan barang dan mengganti baju dengan pakaian yang lebih santai. Jujur saja aku tertarik dengan cermin itu. Aku mencoba melihat-lihat. Sambil bercermin, entah kenapa tiba-tiba saja aku merasa lemas. Ketika bercermin di depannya, seolah-olah energiku tertarik ke dalam cermin itu. Lalu aku bergegas ke kasur tempat tidur untuk beristirahat. Tapi anehnya, bayangan diriku di cermin itu masih ada dan tidak menghilang. Aku berusaha positive thinking. Mungkin aku sudah lelah dan butuh istirahat. Dan aku pun tertidur sangat pulas. Aku terbangun dari tidur, mencoba menghubungi pegawai hotel menggunakan telepon kamar yang sudah disediakan. Aku hanya ingin memesan makan dan beberapa minum saja. Tapi tidak ada seorang pun yang mengangkat teleponku.
Ternyata setelah aku sadar, ini adalah jam 1 malam. Aku tidur terlalu lama. Ternyata di hotel ini tidak ada pekerja di shift lewat jam 12 malam. Hanya ada beberapa security saja. Karena perutku lapar, aku mencoba ke bawah saja dengan niat mencari makanan. Tapi ketika aku hendak keluar dari kamar hotel, seperti terdengar suara memanggilku dari arah cermin itu. Aku mencoba menghiraukannya saja. Tapi semakin aku menjauh, suaranya makin terdengar keras seperti seorang wanita yang berteriak memanggil. Lalu aku memberanikan diri saja mendatangi cermin itu. Setelah di depannya, aku melihat bayangan diriku sendiri. Tapi dari arah mata berlawanan, ada sosok wanita parubaya berbaju hitam dengan gigi berdarah. Dia seakan-akan ingin mencekiku dari belakang. Sontak saja aku berbalik arah, dan sosok itu pun hilang. Dengan panik, aku mencoba keluar dari kamar ini. Tapi pintu kunci kamar tiba-tiba terkunci, dan gagangnya dipenuhi oleh darah. Dengan insting bertahan, aku mencoba menghubungi pihak keamanan berwajib. Tapi entah kenapa tiba-tiba sinyal di handphoneku hilang. Lalu aku pun mencoba berlari ke arah balkon hotel. Tapi di balik gorden balkon, ada penampakan kaki saja yang tertutupi oleh setengah gorden. Kaki yang bau busuk, dipenuhi oleh belatung. Dengan akal yang sudah terombang-ambing, aku hanya bisa berdoa sehafalnya saja. Semua jenis doa aku baca, tapi tidak berpengaruh apapun. Di sela-sela aku berdoa, telepon hotel yang aku pakai tadi tiba-tiba berbunyi. Aku tidak ada niat sama sekali untuk mengangkat telepon itu. Tapi telepon itu tidak mau berhenti. Akhirnya aku angkat saja. Di balik telepon itu ada seseorang yang berbicara. Pecahkan saja cermin itu dan keluarkan rohku dari sini. Dengan panik aku melempar gagang telepon itu dan mencoba berlari mendobrak pintu keluar. Tapi karena tergesa-gesa, aku terpeleset dan kepalaku membentur lantai hingga aku hilang kesadaran. Dengan samar, tiba-tiba saja sayup-sayup azan subuh terdengar. Kepalaku masih pusing. Aku mencoba menenangkan diri dan kembali terlelap. Sekarang sudah jam 8 pagi. Dengan kesadaran penuh, aku akan segera pergi meninggalkan hotel ini. Pintu keluar sudah berfungsi dengan normal. Aku segera check out dari hotel ini. Seketika pelayan hotel itu berkata, "Loh mas, bukannya reservasi untuk 3 hari ya? Kenapa udah mau check out saja?" Aku hanya berpura-pura saja memberikan alasan. Alasanku adalah, aku sudah diundang atasanku untuk pindah ke apartemennya. Tapi ketika pelayan itu bertanya, "Mas, kemarin tidurnya di kamar nomor berapa ya? Soalnya ini di buku check-in-nya tidak tertulis nomor kamarnya." Lalu aku jawab, "Kamar nomor 13, Mbak." Lalu dengan ekspresi kaget, pelayan hotel itu memberitahuku bahwa sudah bertahun-tahun kamar itu tidak pernah disewakan lagi. Karena selalu banyak keluhan negatif dari para pelanggan hotel mengenai kamar itu. Lalu sang pegawai pun bertanya, "Kemarin dilayani oleh siapa ya saat check-in?" Karena aku tidak tahu siapa yang melayaniku waktu itu, aku jawab saja tidak tahu. Tapi katanya, di hotel ini sudah tidak ada lagi yang memesan kamar hotel nomor 13 itu. Dan semua pegawai hotel pun sudah diberitahu untuk tidak menggunakan kembali kamar nomor 13 itu.